sebelum on mic, yuk Tom kita mulai. Terus bentar, tiba-tiba PNEE. 2008, gue memutuskan tidak mau jadi lagi jadi banci kan. Siapa sih yang nanya? Kepo banget sih, pengen tahu banget hidup gue. Sampai kayak kadang gue suka marah gitu. Suka kasar gitu. Nggak mau makan, musuhin nyokap gue. Gue tau Mitan. Akhirnya gue diundang juga ke tempat kos. Gue kan dari dulu nyari kos kan. Di sini ya, jangan nanti ngakal Zai. Kos bebas. Gue udah pernah ngekos di Jakarta, udah tahu rasanya. Oh, kehidupan bebas. Cukup ya Zai, cukup Zai, udah cukup bebas banget Zai. Kali ini Kos Luisari kedatangan Gultom Tan, MC terramai di Bandung. Diaminkan ya Lord. Tom, gimana kabarnya Tom? Baik-baik aja. Ya dong, ya kan. Pokoknya baik-baik aja, dibikin happy, dibikin fun, dibikin gak bosen. Sibuk apa sekarang lu? MC jaga toko, udah habis apa lagi, bingung kan gue. MC. Ya kan? MC jaga toko main. MC jaga toko main. Main tuh gua tuh setahun sekali atau setahun 2 kali sih. Kalau main ke luar negeri ya misalnya atau liburan tuh setahun cuma 2 kali. Jadi gua overallnya banyaknya MC sama jaga toko sih sebenarnya. Iya. Hmm. Ya. Gimana dong? Gue Pokoknya pengen kaya soalnya pengen kaya. Gue pengen kaya. Apa Tom? Hah? Kurang apa? Gue Ingat nggak zaman dulu lu pernah ngedatengin gua lagi lu MC awal-awal untuk nanyain gimana ya? Aku tuh terus nge-MC nggak ya? lu Gimana menurut lu? soalnya tau nggak kenapa? Karena itu kan pilihan gua tuh kan dari Sweet Seventeen yang gua pakai baju-bajian kan. Terus udah gitu nggak jadi banci kan, nggak ada yang ketawa soalnya. Sorry, before that, Before, before that. akhirnya gua melihat sosok lu di suite yang anjir, emang dia bagus. Oh sebelum Sweet, Zamannya- zaman lagi Sweet, lagi di Zamannya awal-awal. MC masih ada James, Oh James lagi Akai. lu pendatang baru. Oh iya, kan gue masih pemula saat itu kan, masih yang ecek-ecek kan, jadi masih bingung kan, gitu. Ternyata sukses lu sampai Ya sekarang, amin Pak. sih, Gila sih. Terus ke Amin sih. wedding lagi. Ya amin. Dan yang gue bingungnya, kayak misalkan sampai sekarang ya, Ah. ada nih nanti terakhir tuh Januari, ya untuk saat ini ya, Ya. Januari 2024, masih ada yang mau pakai gue, Sweet Seventeen, sampai gue tuh bilang, What? sampai gue bilang, gak salah, sampai gue bilang ke Ionya, gak salah kliennya masih mau pakai sama gue, bukannya gue nolak rezeki ya, cuma maksud gue kayak, gue sadar diri, saya udah 90 tahun, saya. Anjir. Gue 39, berarti kan sama mereka 17 tahun, berarti kan 2 kali lipat lebih kan. Dan mereka masih, mencari gue. Ya sekarang siapa kan MC? Banyak, sebenarnya MC itu banyak. Cuman maksud gue kayak, Yang serame lu kan ya nggak tahu sih ya, kan gue nggak pernah datang ke Swiss Seventeen kan. yang seheboh Gultom. Tapi kayak thanks God sih, kayak mesti sampai, nggak salah masih mau pengen gue. Kayak, Aduh Aziz, sorry silau tadi ada lebay. ini lampu Lebay. gede banget. Terus sekarang nge-MC udah normal lagi ya dari zaman Covid? Udah normal lagi 2021 ya kayaknya 21 akhir deh kayaknya udah itu. Capek say. Gue bingung juga kalau sampai masih ada yang COVID kayaknya udah soalnya juga udah sebodoh kali sama COVID Iya. juga. Ya lu udah kena COVID juga ya udah sekarang misalnya gini amit-amit gitu ya. Sekarang lu kena COVID nih. Ya udah gitu nggak yang akan kita dihindari kayak zaman dulu. Kalau Udah gue tuh biasa. gue sampai yang ya bangke banget sih sampai yang maksudnya sampai gue di hilang job terus dijauhin tau gak sih kayak lu tuh kayak Ya, Kayak- kesakitan banget lah. kesakitannya najis gitu tau gak sampai yang oh lu langsung mundur tau gak sih Balik. sampai segitu Lu saya pernah dapet. kan gue kena kan gue hilang 11 job gara-gara covid yang gue kan masih yang delta ya maksudnya 2021 gue kena Enggak deh. iya gue 2021 gue kena karena kan 2020 kan kita kan COVID itu kan Maret 2020 sampai gue tuh baru mulai lagi nge-MC itu gagal si Testimo bikin ini paket itu di bulan Juni gue ingat Juni baru mulai agak pelan-pelan tuh NCNC paket gue tuh kena di kalau nggak salah 2021 gue kena 21 awal Delta yang kedua kan yang Iya, pertama iya, kan iya. Alpha kan yang Iya. kedua Delta ini masih ganas juga kan
maksudnya udah ada pengetahuan. Kalau yang Alfa kan belum ada pengetahuan. Ya. Ya gue sudah ada pengetahuan, tapi masih dianggap najis, say. Sampai hilang. Sampai bayangin ada klien gue marah sama gue. Why? Karena dia tolak gue, ya dia tolak gue. Kok gimana, lu masih sakit nggak? Maksudnya masih positif nggak? Masih positif. Besok gue mau cek lagi kata gue tuh ya. Itu tuh hari ke 2 minggu untuk besoknya gitu ya. Terus udah gitu dia tuh weddingnya masih di seminggu kemudian. Jadi hari ini gue masih positif dan nanya dia tuh masih seminggu lagi Ya. ke depan. Terus gue besok tes kan, tapi sebelum tes dia bilang, kok tapi gimana ya, keluarga besar gue tuh takut sama lu. Ya terus gimana? Ya udah tuh pakai MC yang lain tuh kata gue teh. Terus DP-nya hilang nggak kok? Enggak. Gue balikin kata gue teh, kan ini bukan kesalahan lu. Ini kan gue yang salah, gue yang kena COVID ya kan. Ya udah gue balikin. Terus WO-nya si Vicky, bos, gue telepon kan sudahnya. Ini kalian lu cancel gue karena gue gak bisa ini uang DP-nya ya, gue balikin ke lu kata gue teh. Udah. Ya soal bisa Tom, gak usah soal gitu buat teh. Nah terus si kliennya bilang, kok punya rekomendasi nggak, bla 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 bla. Oh ada, kata saya teh. Nanti gue tanya deh di grup MC kata gue teh. Gue tanya nih siapa yang kosong, available, bla bla bla. Udah terus gue kasih ke dia dan kasih ke si Vicky kan. Nah besoknya sampai si Vicky tuh bilang sorry banget ke gue. Gue bilang nggak usah sorry bos, kata gue tidak, bukan salah lu juga ya, kliennya nggak percaya sama gue. Maksudnya kalau Ya. bisa gimana ya? Gue juga nggak mau kali nge-MC. Maksudnya orang tuh gini juga ke gue ya, Menghindari. ya gue juga nggak mau kan. Nah, terus besoknya si kliennya tuh, kok boleh telepon nggak? Boleh. Oh ya, setelah kita discuss, saya sama calon pengantin saya tetap mau pakai koko. Kenapa? Gue bilang tuh ya gitu kan. Iya soalnya list yang koko kasih nggak ada yang kita nggak ada yang kita kenal MC-nya. Oh ya karena kita cuma ngeliatnya tuh kalau di wedding tuh gue Tom, Robert atau Nodi, ada teko yang lain kita nggak ada yang kenal. Enggak kok, semua MC tuh bagus kata saya tuh. Coba kamu tanya. Why? Terus saya bilang, tanya aja Vicky ke WO-nya, kamu tanya nih si ini karakteristiknya gimana, si ini kayak gimana, kamu pengen kayak gimana, nanti direkomendasiin tuh sama si WO-nya, sama si Vicky kata gue tuh ya. Udah lah kok, udah kita mau pakai koko lagi. Gak bisa. Hah kenapa kok? Kan kamu bilang keluarga besar kamu sudah takut sama saya. Ya sekarang kalau saya nge-MC coba bayangkan saya di atas terus pas lagi game saya maju ke depan menghampiri terus semua gini nggak enak kan, udah yang lain aja. Ya kok nggak bisa kok, enggak. Malah yang pengantin ceweknya sama gua, tapi yang cowoknya enggak. Maksudnya kalau ketemu gua maksudnya dia bisa menerima ya, maksudnya gue juga gitu juga sakit hati kali. Ya Ya di kan, luar itu kan lu juga masih jaga, kita nggak tahu ya ini kan gue penyakit bilang, kan. iya kan maksudnya gue bilang besok kan gue masih positif, besok kan gue mau tes. Kalau besok positif terserah kamu, tapi kalau besok saya udah negatif, saya udah bisa nge-MC di wedding kamu, selesai kan maksud gue Iya. solusinya. Tapi kan dia membuat solusi duluan ya kan. Ya Ya. udah, maksudnya gue di reject terus diambil lagi, sorry say. Gak bisa say. Ini kan lu udah cudah, masa lu mau jalan lagi say? Ya jijik kali. Kecuali lu cinta ke pasangan kan beda ya kan. Kayak gitu. Lumayan ramai sih kemarin, tapi dari rumah nggak ada sepinya Tom. Ya amin. Diaminin aja gue mah. Nah kayaknya dikasih COVID juga, kata Tuhan tuh istirahat dulu lu Nah teh. itu, ya maksud gue tuh kayak gitu aja. Maksud gue kayak istirahat. Terus kedua supaya gue tidak sombong kali ya. Iya kan? Kadang sombong perlu Tom. Sombong perlu. Tak. Gue bilang yes. Tapi don't too over. Itu aja. Aduh silau lagi nih. Bangke. Sebelum. Tom, balik ke zaman dulu. Gua rada bangga ke lu sih. Amin. Gua udah ngobrol ke main-main banyaknya Aloy. Dan gue punya kenalan MC dari BPK 1, semua satu BPK. Lu tahu nggak? Sampai detik ini banyak kayak orang nyangkanya gue alumni Aloysius. Gue nggak ngerti. Gue bilang gue BPK. karena lu banyak di suite-nya Aloy. Yes, banyak klien gue tuh Aloysius. Dan gue sangat engage dengan mereka sampai detik ini. Dan mereka menganggap gue Aloysius. Pernah lo ada kejadian gini. Gue lagi nge-MC Swiss itu ya, lagi masih Alik tuh. Gue ingat banget di Sierra Cafe.
di Sia Cafe, udah selesai anak shootnya, sama teman-temannya, nanti lu jadi ini ya, jadi MC MG Aloy. Ah, boleh, 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 kata gue. Karena saat itu kan MG Aloy itu prestisius banget, maksudnya tuh, Yes, yes. bener nggak sih? Lu yang mau tampil juga itu prestisius kalau lu tampil di puncak acara, dance puncak gitu kan, apalagi MC-nya kan. Terus gue bilang, oh boleh banget, tapi emang boleh, kata gue teh. Yes, Terus dia exactly. bilang gini, lu kan kok Aloy kan? Bukan. Iki Alik yang Aloy, gue PPK 1, semak 1. Oh, lu semak 1 kok, gue pikir Aloysius. Ya udah kok, sorry ya nggak jadi. Sama kejadiannya kayak gua ngeband aja. Bangke aja. Tapi ya, dan gue senang, maksudnya pengakuannya ada kan. Yang penting pengakuan aja, eksekusi belum ya nggak apa-apa, it's okay. Terus di Semak 1, Hmm. ada apa tiba-tiba bisa aku mau jadi MC? Oh, bukan mau jadi MC, say. Dari dulu sampai sekarang lu tanya ke keluarga gue tuh pendiam di rumah sampai detik ini pun diam. Di toko lu lihat aja kalau lu ke toko kan gue beda kan, maksudnya. Jaim ya Ya kan? karena kan gue nggak dibayar kan, ya kan. Nah awalnya tuh ya, awal mulanya gue nge-MC itu karena gue tuh nggak suka kelas yang monoton. Jadi gue tuh kelas, kan gue dari SMP BPK 5 tuh. BPK 5 tuh kan yang ketat banget tuh, Orang pinter aja semua. yang ujiannya tuh berapa minggu sekali kan, ujian gitu kan. Masuk ke semak 1 gue kayak udah lepas dari pingitan tuh gitu kan. Kelas 1 SMA gue hampir nggak naik tuh, hampir nggak naik. Sampai nyokap gue tuh sok gue beliin motor kalau lo ini, baru gue bisa naik kelas 1 tuh. Kelas 2 udah mulai nakal ya kan, mulai nakal, dan gue tuh banyak jadi apa, jadi tim polonize. Jadi kan zaman dulu tuh yang lu kalau Ya, polonize tuh bangga tuh, betul. anak anak gaul ya kan, Ya, anaknya kayak ih gila luas lah gitu kan. Nah kelas 3 gue tuh udah banyak mengecam kan, mengecam Swiss Seventeen dan sebagainya. Kelas 3 pas gue liatin pas masuk gitu ya, anjir, kata gue teh nama-namanya ini mah anak nakal semua. Pas. Terus kemudian ya anak nakal, udah gitu banyak yang cupu kan, maksudnya dalam ya. tanda kutip ya, maksudnya gue bilang, gue bisa kuasain nih kelas. Terus gue bilang, oke, gue bilang ke kelas ya hari pertama mulai. Pokoknya gue harus jadi ketua kelas, gue harus jadi KM. Teman dekat gue si Wissington harus jadi wakil KM-nya. Sisanya bebas. Karena dua posisi itu tuh yang buat gue paling penting, KM sama wakil KM Lu yang bisa KM. menguasain. Gue KM. Karena dengan gue bilang gitu, pokoknya gue bilang di kelas masuk, gue harus jadi KM. Ya dianggap oke karena paling vokal ya. Mulai vokal, aklamasi kan, diokekan semuanya. Udah gitu, gue bilang, gue nggak suka nih kelas monoton, kata gue deh. Gue minta dong foto masing-masing, kan dulu tuh masih Dionas tuh yang gembira, atau nggak yang gembira Ya. yang dicetak yang 2x3, yang buku kenangan, kalau ada semua di ladang boleh boleh kita menumpang mandi, ya kan, kalau ada waktu apa, terus yang jangan dibuka, udah bilang jangan dibuka kan, bangke banget kan yang jijik. Nah, gue tuh bilang, gue minta tuh sama gue simpan di ini, di tembok, semua foto kita semua Di di kelas. kelas, karena gue pengen menciptakan suasana kelas tuh nggak yang monoton. Nah, Oh. terus udah gitu, gue bilang, setiap minggu semua harus bayar ke gue 5.000 untuk ke bendahara. Ya. Kata gue teh, fungsinya sebulan sekali kita nggak akan istirahat keluar. Istirahatnya kita makan bersama, kata gue teh. Jadi satu bulan, misalkan bulan pertama lagi tuh McD, kita makannya McD satu kelas. Tapi semuanya harus ngumpulin duit. Jadi kita pas istirahat yang lempar ke kantin, kita nggak. Kita makannya McD semua apa mah. Jadi gue tuh gitu menciptakan kayak gitu. Konseptor ongkos. Nah, kemudian ada temen gue tuh, namanya si Tenny, Sweet Seventeen. Gue inget banget. Makanya kalau ditanya ya, lu awal mulai Sweet Seventeen gimana? Gue bersyukur sama si Tenny. Tenny itu temen gue, seangkatan, satu kelas. Dia mau Sweet Seventeen di Glossis dulu di Cibulit. Iya. Glossis ya kan, di Cibulit kan. Makan-makan cuman 20 orang gitu, cuman kita-kita doang. Ya sekarang kalau lu kita-kita doang, lu suruh MC juga pasti kita juga bakal ketawa kali. Jokesnya lu udah tahu, apa-apa udah tahu ya kan. Cuman dikitan banget sama keluarganya, keluarga ini sama kita-kita 20-an paling gitu. Kalau nggak salah 20 atau 50. Gua nge-MC sama temen gua, terus Cici bilang udah selesai pas itu. Tom ini tanda terima kasihnya. Eh Toblerone yang kecil sama brownies Primasa. Itu bayaran gua. Tapi dia bilang gini,
lu cocok ya jadi MC, gitu kata-kata itu cicinya. Tom, kamu cocok loh jadi MC. Ah, masa sih Ci, thank you ya. Ya masuk gue ya, orang tolol juga ya, tuh nenek hamnya juga tahu kali kalau teman-teman doang, ya kan, nggak Ya ada lu pede sekolah. juga. Ya gue pede juga kalau temen gue, Mm-mm. ya kan nggak ada orang luar, gitu. Nah itu kata-kata pertama yang nempel di gue, dan sampai detik ini selalu gue ingat. Terus dari situ Dari situ yang kedua masih teman gue satu angkatan, jadi teman gue tuh ada 3 orang yang telat lah dalam tanda kutip ya untuk Sweet Seventeen, karena dia baru bisa Sweet Seventeen kelas 3, bukan kelas 2, harusnya kan kelas 2 ya. Nah ini yang kedua adalah si eh, ini Katika, kalau nggak salah Katika yang kedua itu gue dikasih eh, oh sorry, bukan Katika yang kedua kalau nggak salah Elika di Hyatt. Gue nggak dibayar karena mecahin gelas toast. ketahuannya lamanya hayat hayat. Hyatt. Ya iyalah, gue nge-MC itu tahun 2003, lagi gue kelas 3 SMA, gila kan? Itu di Hyatt kan zaman dulu tuh masih Sweet Seventeen itu masih yang gelas itu toast yang di atas gitu, tau gak sih? Puring Puring sempes gitu. Nah gue sok-sokan gitu, jatuh. jatuh. Ganti rugi. Langsung tuh nggak apa? Keringet dingin. Iya. Pucet anjir, ganti deh gimana mahal anjir. Gua sama teman gue si Berry, gua nge-MC saat itu. Masih Berry. Terus ya udah akhirnya dikasih sama orang tuanya tuh potongan kue tart VMC-nya. Oke. Yang ketiga baru si ini Katika di Ilalang Cafe, udah nggak ada sekarang. Lu tahu kan Ilalang Cafe kan? Seangkatan nggak tahu. Ilalang Cafe itu yang apa ya? Misalkan buat ini yang lagi nonton podcast, misalkan Ilalang Cafe itu yang mau ke Puri Bambu, tau nggak sih apa ya? PVJ lurus ke kiri, Kansep. Cafe. Sekarang teh kalau nggak salah Bali-Balian kalau nggak salah. Iya. Yang di hook gitu kan. Ilalang itu gue baru pertama kali dapat uang 50.000. Pertama kali MC uang dapat uang. Udah itulah. Dari situ. Dari PD-nya maksudnya cuman gara-gara lu KM dan lu vokal. Terus kan lu di situ harus belajar ya Oh, kalau MC itu bawa acaranya gimana, itu learning by doing. learning by doing. Karena mungkin karena secara nggak sengaja kelas 2 SMA kan gue sering jadi itu, jadi apa? Tim polo. Tim Jadi polo. tahu ya. Jadi tahu udah gitu kan si Akai MC-nya kan. Nah gitu zaman gue tuh banyaknya Akai. Akai Dodi Akai James. Dodi 3D. Ya. Tiga itu. James itu di aki-aki ya kalau Ya. di angkatan gua. Masihnya Akai. Masih yang kalau dikatain yang yang pip. Sempat di BP juga kan. Apanya? Oh, BP ngalamin bepet apa? Bumi Pakuan. Oh Balai Pakuan. iya, Ngalamin masih kan? dong, ngalamin. Ini soalnya nggak jauh beda. Iyalah, kita lu sama gue mirip-mirip kali angkatan lu. Ya kan lu juga Kolaflut. Iya. Ya kan Kolaflut Jaya juga kan lagi angkatan gue juga ada bintang tamunya Kolaflut. Di situ lagi gua manggung-manggung. Lagi itu Si Martin Ham-Ham. iya Ya sempat. kan, sempet. Gua nempel sama Maksimum lagi awal-awal tuh. Heeh. Dulunya tuh si Michael masih MC. Akhirnya bikin IO. IO maksimum. Nah, gua nempel dia, barulah gua ketemu lu. Gitu. Ya awal-awal kan gue suka dipakai juga sama si Maksimum kan diduetin sama si James gua. Diduetin sama si James. So, ya, diduetin sama si James. Gua nggak boleh tahu keluar banyak nih, bahaya. Oh, kenapa gitu? Nggak kan, soalnya kan dulu kan gue paketnya kan gue sama Ricky Ali. Ya. Tapi si ini ya bisa nanya gue sama si James gitu di paket ini gitu. Di tandemnya, di pairingnya gitu. Nah, sekarang masih manggil emang Apa? si WO itunya, CEO. IO itu terakhir tuh dia pakai gue karena yang ulang tahunnya si Maksimum yang keberapa. Oke, ya jaya dulu saya. Sekarang mah kan dia mainannya udah corporate, mainannya juga udah artis-artis, dia hetong pakai gitu. Terakhir Mitsubishi Iya, apa tapi semua gila. buat gue sih otaknya gila sih. Itu sih yang maksud gue nggak kebeli ya. Gua ngalamin edan yang harus tiba-tiba prosesi masuk mobil balap loh.
Gua sampai yang aneh itu apa ya kalau di dia tuh ya, cheerleaders yang aneh-aneh, udahlah aneh-aneh. Otak dia tuh maksud gua tidak menemukan Sweet Seventeen zaman sekarang dengan tema yang dia bikin. Dan gue kangen banget. Karena maksud gue gini, ketika gue nge-MC bukannya zamannya maksimum, bukannya gue mengecilkan ya yang IO sekarang, tapi maksud gue tuh gini, dia tuh berani otaknya tuh bermain gila dalam tanda kutip. Temanya lagi itu adalah Out of the box banget. iya, aduh apa ya, yang future. Jadi gue tuh dikasih tahu gitu, lu kostumnya gue pengennya kayak gini ya Tom ya, gini gini gini. Jadi gue masih James tuh gue ingat banget di Hilton pakai bikin styrofoam gitu, tau gak sih dicat pilok abu gitu, tau bikinnya aneh-aneh gitu. Sampai gue bikin kacamata gimana, dan itu otaknya si Michael. Maksud gue tuh kayak gue seneng ya kalau dulu tuh kayak otak gue tuh keasah banget gitu. Karena dari kostum gue harus bikin, kalau sekarang tuh temanya butterfly, Sweet princess banget. gitu tuh masih kayak is quite boring gitu. Tapi kan ya kalau memang itu impian dia ya sebodo amat sih gitu kan. Gak, gue waktu itu salut sama lu pada saat dimana lagi sweet gua ngisi sebagai band. Lu tuh niat banget 1 minggu bisa lu pinjem kostum dulu buat yang sweet mana, pinjem kostum. Hmm. Anjir kata gua, si Gultom jadi Elvis Aina, si Gultom jadi ini Edan. Ada yang beberapa yang gue bikin sendiri dah kostum. Sampai seniat itu. Seniat itu. Seniat itu. Yang contohnya yang gue bikin sendiri adalah Flintstone. Gue bikin sendiri. Kemudian Hawaii. Kalau Hawaii dari Talavia yang gue giniin sendiri kayak gitu. Aduh iya nih, lu pernah ya pakai. Pernah itu di Vienna Cafe di Sukajadi. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang tuh yang tempatnya karaoke. Tapi tempat karaoke juga udah bangkrut juga. Itu jadul banget ya. Jadul banget. Nggak apa-apa. Tapi Lebih gue senang, menyenangkan. gue senang, gue senang. Gue senang maksudnya perjalanan hidup gue tuh tidak mudah. Tidak mudah, nggak kayak sekarang ya. Kayak sekarang tuh banyak yang MC tuh eh, menurut gue jalannya dimudahkan lah. Kayak semua satu kan gue pernah jadi pengajar kan beberapa kali kan diminta sama semua satu untuk jadi pengajar MC competition. Mereka menang, mendeklar bahwa mereka adalah MC gitu ngerti nggak? Terus pakai fee gitu. Kalau zaman dulu gue mana berani gue pakai fee. Ya udah aja, sok aja lu mau bayar boleh nggak ya nggak apa-apa. Pokoknya gue butuh pengalaman kan. Toblerone, Tobelan malah kue, lu tahu brownies rasa sekarang harganya 65.000. Berapa sih? ya segituan. Ya dulu berapa? Tobelan kecil berapa? Yang segitiga tuh. Yang warna kuning itu bayarannya gue. Pernah gue dibayar 250.000 berdua, gue sama Ricky berarti kan 125 kan, belum potong kostum kan. Ya kan karena kan kita pakai kostum kan. Iya, iya benar. Tapi dijualnya sama si marketing Fame Station, gue inget banget. Sama Fame Station, dijualnya 1 juta ke klien, kita berdua. Dia ngejualnya 750 say. Gue yang kerja, gue sama Ricky, Alik 250 bagi dua. Belum lu bayar kostum. Belum gue bayar kostum, belum jauh banget kan. Di Iya. apa sih? Leden, Setrat. Leden, Iya. Sesan Bajuri. Nah. Iya, sok lu bayangin. Gue mengalami hal kayak gitu, ditipu-tipu kayak gitu. Pengalaman apa lagi Tom yang menarik selain yang tadi dan yang Pengalaman, sweet aja lah. oh sweet, kalau sweet, yang bagusnya atau yang jeleknya? Yang jelek lah biar Kalau yang viral. jelek, kalau yang jelek mah banyak sebenarnya, nggak ketawa, nggak ada yang ketawa. Pas lagi gue Awal-awal ya. awal-awal, kayak nggak digubris. Sebelum on mic, yuk Tom kita mulai. Terus bentar, tiba-tiba pengen Sumpah, dulu gue ke WC sama Oke, apa gugup? saking gugupnya. Saking gugupnya. Nah, patet MC gue, si Ana, cewek lagi itu. Yuk mau mulai. Aduh Tom, kayaknya gue nggak jadi deh, lu aja MC. Nak, jangan gila nak, jangan gila. Gue bilang, gue nggak bisa nge-MC sendiri, jangan gila lo. Gue gitu. Sweet ya. Awal-awal. Sweet, terus udah gitu nggak ada musik, nggak ada apa, jadi gue yang MC, gue yang playback, gue apa, udah kayak orang goblok sih. Terus pernah MC orang kaya say, anak pemilik boleh nggak sih, gue takut deh, jangan deh, jangan. Itu di tempat dia all you can eat ya di atas. Terus gue masih alik kan, gue bilang tadi kami ada sound system, ada. Taunya gue mungkin saat itu tidak menanyakan detail gitu ya. Jadi salah gue juga mungkin ya. Pas Aliha, boleh minta mic-nya? Oh nggak ada mic. Katanya ada sound system.
Iya, sound systemnya kan di sentral. Hmm. Terus saya gimana nge-MC-nya? Masa teriak-teriak? Nggak mungkin kan? Pagi all you can eat gitu kan. Tahu nggak apa? Pakai toa. Sumpah demi Tuhan. Oke teman-teman, nanti gantian kalau si Alik mau gini, jadi gini. Ngecampur. Nah itu. Ya kan ada alami dah sama MC-MC zaman sekarang. Lu kemana-mana motoran zaman dulu ya? Zaman dulu, eh nah SMA gue naik motor. Tapi kalau sweet gue lupa ya, gue sweet ke tempat sweet naik apa ya? Kalau si Alik Belum ada Grab. belum ada, belum Belum ada, ada. belum ada. Oh, gue nyetir mobil, nyetir mobil, nyetir mobil, nyetir mobil. Yang menyenangkan ada? Menyenangkan banyak, banyak banget. Yang menyenangkan dari Sweet Seventeen yang gue mungkin belum tentu dialami sama yang sekarang ya. Ada yang pindah tanggal demi gue, sweetnya. Kok tanggal segini bisa nggak? Aduh nggak bisa, euy. Ya udah, minta jadwal koko sebulan ke depan. Ada segitu. Gol cuy. Ada kayak gitu. Terus ada yang pernah beliin tiket gue pesawat karena gue pergi ke lagi tuh kemana ya, ke Taiwan gitu ya atau kemana gitu ya. Gue lagi liburan atau ke Hong Kong gue lupa. Kok mau tak asli, aduh gue belum pulang masih liburan. Ya udah, kok kalau gue beliin tiket pulang, lo mau nggak ngimsin? Buat gue itu menyenangkan. Dan belum tentu bisa didapatkan nama yang lain ya, maksud gue. Dan gue juga belum tentu bisa mengalami lagi gitu istilahnya gitu. Gitu sih. Gue akui lu gila si Raja Seventeen sih. Ya amin. Ya nggak tahu lah aja susah. Sebenarnya si James juga ada otaknya gila kali sebenarnya zaman Ya gua mah. mungkin James kan udah transisi masuk ke wedding juga Iya kan. saat itu. Nah, lu di situ langsung merajai. Ya, padahal sebenarnya ya itu gua hampir nggak mau jadi MC lagi sebetulnya. Karena kan gue lagi tuh transisi dari yang pakai baju. Lu ingat gak sih zaman gue MC pertama, kalau misalkan kan namanya Sweet Seventeen kan sebelum makan dan sesudah makan tuh. Betul? Sebelum makan gue biasa kayak gini dulu. Oke teman-teman ada mereka makan kebanyakan steak atau apa makan. Mereka punya makan kurang lebih 45 menit. Gue tinggalin, gue make up, Betul. ya kan? Terus berubah jadi banci kan? Iya. Nah itu. Kemudian suatu saat itu kan kalau nggak salah gue 2008. Jadi 2003 gue nge-MC, 2008 gue memutuskan tidak mau jadi lagi jadi banci kan. Gue buang atributnya dan gue nge-MC pertama kali gue ingat banget tuh si Jenis kalau misalkan nanti dia ngedengerin podcast gue Sweet Seventeen Jenis kalau nggak salah temanya Playboy gue masih ingat di Amnesia gue ingat pokoknya setiap momen yang gue berhasil nggak berhasil gue ingat dari ketawa dari awal sampai akhir sumpah demi Tuhan nggak ada yang ketawa semuanya gini semua gue ngelucu apa juga ya gini semua itu mah ya sampai gue udah selesai gue bilang ke si Ki kayaknya masa gua udah selesai untuk ini. Sampai gua ngomong gitu, tanya si Ricky udah duluan sih ya. Sampai gua bilang gitu. Enggak, Ricky masih ada kok, udah duluan sih. Maksudnya udah podcast, udah keterima kos. Ya kali dia walau. Terus gua bilang, Ki, nggak ada yang ketawa, kayaknya gue udah nggak lucu dan ini kayaknya udah selesai masa gue untuk jadi MC. Lu cari partner MC yang lain. Lu baik, lu tau nggak? Selama 5 tahun gue MC sama dia. Jawabannya apa? Ya udah, goblok nggak? Enggak, ini tuh kita ngomongin bukan awal-awal kan? Berarti lu lagi di puncak karir, lu ngalamin itu. Iya, Tidak lucu. bukan puncak karir ya, maksudnya lagi pas rame-ramenya yes, lah, gitu. Tapi di situ lu selidikin kenapa? Apakah ini anak marabok gitu atau semua? Enggak, karena kan gue dulu kebiasaan ngelucunya dengan jadi cewek, goda-goda, ngerti nggak? Oh. Itu, gue mengandalkan kecewaan itu untuk menjadi jokes gue, gitu ngerti nggak? Nggak pernah pakai otak gue, Nggak kena nih. nggak kena. Ketika gue jokes nggak kena kan. Kemudian gue nge-MC kedua kali di Maksimum, di Hyatt. Temanya gue ingat cuma namanya gue lupa ya, anaknya gue lupa. Kalau itu kan karena gue kenal karena teman main gue juga sekarang si Jenis kan, si JJ kan. Yang di Hyatt itu gue inget banget temanya adalah kue. Temanya kalau nggak salah kue si Maksimum.
Gue nge-MC gak ada yang ketawa juga. Sampai gue minta maaf ke si Michael. Mike soalnya bisa ya kata gue soalnya bisa nggak tau gue failed gue nge-MC nya gak ada yang ketawa soalnya bisa nggak tau. Terus tau gak dia jawabannya apa? Hah? Enggak kok Tom, buat gue bagus, lucu malah, lebih lucu daripada lu jadi pakai baju cewek. Justru ketika lu MC jadi baju cewek, menurut gue nggak lucu, ini menurut gue lucu. Di situ gue bilang ya, ini Maika yang tolol atau Aing yang tolol? Ya, nggak ada yang ketawa dia bilang itu. Tapi gue tahu setelah itu dia sedang membangkitkan gue, gitu. Kemudian gue juga bilang ke si James gini, tau gak si James telepon gue, lu nggak boleh bantu MC. Kalau lu bantu MC, siapa yang akan teruskan MC Suite sampai gitu. Jadi dua orang itu yang membuat gua tuh naik lagi semangatnya. Kalau si kayak Alik bangke, oh ya udah. Aduh Tuhan Yesus, patat MC gua selama 5 tahun. Kalau gua melepaskan itu nggak lucu, gua bilang ya udah si bangke. Nah itu si Ricky Alik. James itu legasinya nih, temen Nah itu, dua itu loh yang masuk gue dalam tanda kutip ya, menyelamatkan gue loh, untuk membangkitkan semangat gue. Si James nelfon, lu nggak boleh berhenti Tom, kalau lu berhenti MC Suite siapa yang akan meneruskan MC Suite, dia bilang gitu. Si Michael, menurut gue ketika lu jadi MC banci-bancian pakai baju cewek itu, menurut gue nggak lucu. Ketika sekarang lu pakai kayak gini, menurut gue lucu. Nah itu, tapi di situ tuh gue melihat mereka sedang menyemangatin gue sih, itu aja. Nggak, dari situ lu selidiki lebih dalam nggak? Mungkin sekarang lu bisa lebih melihat lebih luas ya. Apakah lu kurang research? Bukan kurang research, karena sama zaman dulu ketika gue pakai baju MC banci itu, baju-baju cewek gitu, gue tidak menggunakan otak gue dalam melucu, tidak berpikir. Karena kan masuk gini, lu sekarang gue gini, terus abis makan, jeng 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 jeng, gue ingat banget kalau ritual gue pakai lagu si Mulan Jamila, aku punya teman, pakai MP3, terus gue keluar gitu tuh, joget-jogetan gue udah cowok. Ya sekarang banyak gue udah cowok juga pasti ngerti nggak? Udah dapat tuh hahanya, udah ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah itu, kalau sekarang kan enggak. Gimana caranya otak gue kan harus mikir kan? Gimana nih? Belum pada ketawa dari awal, gue sapa belum ketawa, belum gue ingat ini gimana? Otak gue kan sekarang harus mikir kan? Nah gitu. Jadi menurut gue zaman dulu gue tidak pakai otak MC-nya. Setelah itu 2008 gue baru menggunakan otak gue. Itu sih. Jadi bukan karena research. Dijual mahal berarti tuh. Otak lu. Ya sesuai kan dengan harga sekarang. Terus nih, transisi untuk masuk ke wedding. Gua ada di situ juga pada saat lu transisi. Ya. Anjir gimana nih? Gitu. Terus itu gimana struggle-nya tuh? Struggle-nya awalnya gue nggak mau masuk wedding. Karena menurut gue tuh kayak wedding tuh nanti aja kalau udah gue tua. Gue berpikir gitu. Formal, boring. Saat itu gue berpikir gitu. Karena otak gue tuh siapa tau nggak? MC ke wedding. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kayak buat gue tuh kayak, suasananya kayak kaku banget ya. Gitu ngerti nggak? Buat gue tuh jadi kayak, nanti aja. Tapi ya gitu gue lupa ya siapa yang ngomong ya. Tom kalau lu tidak mencoba, lu kan nggak akan tahu gagalnya. Dan lu nggak akan pernah tahu juga belajar dari kesalahan. Nanti ketika lu sudah selesai masa MC Sweet 17 lu mau pindah, susah takutnya. Kalau gagal susah. Benar juga ya. Gitu. Jadi akhirnya gue uji cobanya dari cici gue kawin. Gue MC. Karena menurut gue kan siapa lagi yang mau percaya sama gue? Selain keluarga gue. Kalau keluarga gue failed, gue MC. Mereka berani marahin gue. Keluarga sebelah, maksudnya keluarga calon besan berani malahin adiknya mantu, nggak mungkin ya kan. Yang jadi masalah klien kedua gereja kayak gitu masih dia juga tahu lu ya kayak gitu. Mulai nih ketemu sama vendor wedding yang lain. Tau nggak gue pernah sama di MC masih pakai baju banci lagi itu karena keuntung almarhum. Iya. Keuntung lagi itu tuh ada kliennya, saudaranya suruh gue jadi MC dan pakai baju banci. Mana? Karena ya masa keuntung pengennya bawaannya pengen kayak sweet gitu, maksudnya kayak pengen fun casual. Tapi ya nggak dapet juga. Failed aja. Malah kayaknya tamu ini apa sih MC-nya aja. Tapi ya gue mengalami itu sih.
Mengalami itu. Terus gue pernah mengalami, gue nanya juga ke si Leo MC. Ya. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu, dia kayaknya udah nggak eksis sih. Dia udah kaya sih, dia udah punya hotel. Sampai tanya si Leo, gue telepon si Leo, Leo gue pengen belajar dong MC wedding. Atau gue tuh kayak gimana. Sampai dia datang ke rumah gue, ngejelasin gue inget. Coba lu tau bikin kata-kata dari ikan. Ikan di dalam sebuah akun. Jadi kayak gitu. Jadi semakin bikin gue tuh kayak anjir. Puitis, Gitu ngerti gak sih? Buat gue tuh semakin nggak pada cinta. zaman itu emang genre-nya seperti itu. Mungkin ke situ kali ya. Terus udah gitu kayak misalkan potong kue ada 5 tingkat. Lu harus pelajari 5 tingkat itu melambangkan apa. Tingkat pertama melambangkan mereka ketemu. Tingkat kedua mereka pacaran. Ketiga lama-lama gue tuh bikin tulis karena kan gue lagi tuh pernah ngeliat MC tuh kayak si Ko Adili kayak gitu kan. Oh, jadi gue nulis selamat malam, jadi gue tulis selamat malam di QCat bapak dan ibu gini-gini. Terus gue baca lagi nih gak enakan. Jadi QCat gue tuh tebal banget. Sampai gue pernah kayak gitu. Habis itu gini. Arti cincin bulat. Iya, adalah- kayak gitu ya, sumpah, sumpah demi Tuhan. Benar, 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 benar. Benar. Terus misalkan di dekorasi itu ada angsa. Nah, itu gue ini gue belum mandi gitu. Ada angsa, jadi kayak misalkan gue ya angsa melambangkan apa, jadi kayak anjing jijik, sumpah jijik saat itu. Terus ada ketertarikan gimana? Ada satu momen dong. Sampai akhirnya momennya udah sampai berapa tahun, sampai banyak yang ngomong si Koyopi tahu, ih Tom lu MC nggak lepas kayak bukan lu. Sampai takit-takitnya gue teh MC kayak gimana sih harusnya? Gue tuh sampai jadi kayak nanya ke diri gue, nah emang gue tuh MC harusnya kayak gimana? Ngerti gak sih? Karena mungkin orang melihat gue sosoknya di Sweet Seventeen yang Betul. fun, yang gimana. Ketika masuk ke wedding tuh kaku banget, jadi bener-bener yang Iya. gue tuh gini banget, sekaku-kakunya gitu. Yang bapak dan ibu, yuk gini, gini, gini. Sampai gimana? Sampai terakhir gue bisa lepas itu terakhir itu tanya. Di pameran wedding, gue sampai masih nanya ke si Eric. Eric kan masih timnya V. itu kan ya, V saat itu. Tanya ke si Eric sama tanya ke si Dio, dua itu. Yang pertama, kaku Tom, ayo lepasin. Itu pameran pertama, fail. Buat gua, GRWN ya. buat gua ya, fail. Baru yang kedua mulai bisa lepas. Yang ketiga udah lepas. Lepas lu apa adanya. Lepas gua apa adanya. And this is the real me. Gitu. Karena kan maksud gua gini, gua tuh bukan tipikal yang ini juga, maksudnya MC itu gua ngamatin juga gitu, tau gak sekeliling gua tuh kayak gini semua. Terus kalau gue beda gimana? Nah, ada ketakutan kayak gitu kan. Ya. Tapi takut-takut tuh jadi kayak udah deh bodo amat, lu mau suka boleh enggak ya udah. Nah, tapi keterima buat ternyata di situ. Ya lu kan secara dari SMA aja udah lihat ini boring. Gua harus bikin apa yang lain. Iya, cuman kan saat itu kan gue mungkin apa ya, melihat paradigmanya wedding tuh gitu. Ya dan lu di situ berpikir untuk ya apa bikin yang beda nih, gitu ya. Terus Iya, tapi kan gue awalnya nggak bisa kan. Nggak bisa. Tapi terakhir gue menggunakan taktik-taktik di Sweet Seventeen. Itulah formula gue. untungnya sekarang genre-nya lebih casual juga ya si weddingnya. Itu dia. Jadi lebih enak lu maininnya. Banget. Banget. Apalagi kalau udah di Bali, lu tidak akan melihat gue MC yang seperti kayak di Bandung. Bali tuh yang hai om tante hai. Udah Sweet Seventeen bahasanya. Outdoor. Outdoor gitu. Tanya Albert. Sampai dibilang yang terakhir gue MC kan gue sama si Albert. Tom, gelo, mana bahasa Inggrisnya asal tabrak aja bahasa Indonesia lu translate bahasa Inggris. Karena tamunya sebagai yang cowok itu keluarga Malaysia. Gitu. Jadi Indonesianya tuh Melayu. Jadi kan nggak akan ngerti juga Indonesia full kan. Ya. Jadi gue bilang, okay, I will speak in English, don't worry, from the beginning. So I hope all of you can enjoy the night. Sampai si Albert, goblok tau gak ternyata. Lu bahasa Indonesia ke Inggrisnya ya nggak masalah. Lu tanya mereka ngerti kan? Penting Ya udah. Yang penting sampai. Yang penting sampai maksudnya. Terus kenapa? Kan mereka nggak minta gue untuk MC proper. Ya udah, mereka pokoknya pengen MC-nya bisa memfasilitasi dan bikin fun. Ya udah, semuanya dapat. Ya udah kan. Sejarah kalau Inggris lu ini hatam nih kalau ngomong Inggris.
Hatam adalah gini, gue bukan proper. Jadi kalau gue banyak banget yang DM gua tuh untuk yang MC di Bali dan pakai bahasa Inggris. Terus gue bilang, if you want looking for the MC with the proper English, not me. But if you just need I speak English, at least they can understand what I say. I can. Gitu. Singapura banget ya. Ya Singapura. If you want, okay, I can. I Kayak can kemarin juga lah. don't play hey don't play hello gitu. Jadi kayak ya udah mereka pasti ngerti gitu. Iya, lu ngomongnya jangan gitu. Kalau yang proper cari jangan gua. Tapi kalau lu pengen pesta lu, nggak bisa lu lupain panggil gua. Ya itu, Gitu. iya kan. Pokoknya kayak ada nih deal. Jadi cowoknya tuh bule. Nanti Hmm. di Padma ya tahun depan di Padma. Ceweknya orang Indo, cowoknya bule. Terus dia bilang, kok lu bisa bahasa Inggris nggak? Karena cowok gue tuh bule gini. Gue bilang, gue bisa bahasa Inggris karena gue suka traveling. Ya, Ya, I brave to speak English, but my tenses is not good. Itu aja. Kalau lu mau proper, lu tandem aja dua. Yang satu jago bahasa Inggris. Gue di Indonesia aja, kata gue teh. Oh nggak usah kok, nggak apa-apa. Dan keluarga cowok gue juga cuma sedikit, paling juga keluarga inti doang yang datang. Dia bilang gitu. At least maksudnya mereka nggak, Indonesia nggak yang buta banget. ya. Terus dia bilang, nggak apa-apa kok, gue mah lebih suka orang yang brave bahasa Inggris. Dan gue nggak perlu yang proper English, maksudnya good in tenses. Oke, dia lagi. Ya udah, nah itu. Kalau dulu nggak pede gue, kalau sekarang pede. Karena Di SMA belajar, nggak Inggris ngambil gue 5, bahasa Inggris gue 5, sama lah ya. gue bego sama bahasa Inggris gue 5. Nggak suka Inggris dulu, gue suka Inggris tuh sekarang tuh karena bukan traveling karena travelingnya mau nggak mau, dan gue kan solo traveling kan, kebanyakan ya kan, jadi mau nggak mau with your mom. sekarang setelah bokap tiri gue meninggal. Sebelumnya kan gue sendiri terus karena kan bokap tiri gue kan perginya sama nyokap gue kan perginya sama keluarga gue yang di Riau. Gue kan kalau misalkan lebaran sisanya kan udah pergi sendiri. Ya, lagi keluarga Lomi itu selalu bikin ngiri ya. Kalau bring langsung kau bisa ke Kanada kemana satu bus gitu. Itu ritual tuh. Ya setahun sekali lah ya. Ya pokoknya harus ngumpul aja gitu ya. Ya nggak mesti kayak gitu juga, cuman ya mungkin kalau ya ada duit Ya bersyukurnya kita lagi bisa ngumpul gitu ya. ya pengennya kan. Luar biasa nih. Duh, gue tuh kok setiap kali kesini tuh ya, gue ngeliatin ya, yang masuk podcast lu ya, keluar panas dingin katanya. Siapa yang gitu? Enggak lah, dingin sih. Pertanyaannya banyak yang ngebunuh, apalagi nih sekarang nih, banyak yang mau ngebunuh gue kayaknya. Jago ya sekolah MC juga ya, duitnya banyak. Ya, kan? Tapi kalau dia sekolah, kalau lu tuh benar-benar learning by doing. Yang by the way gue tanya ke tukang video, gimana tadi gue MC-nya kekurangannya apa, ke IO, ke WO, sampai detik ini kok. Tradisi kan itu beda-beda Tom. Oh kalau ini tuh harus begini-gini kan lu harus pelajari semua. Kan ada Google, ada YouTube, terus bisa ngomong kan? Enggak maksudnya lu tanya, Iya tanya. gimana WO? Kenapa? Iya, nanya aja. Kayak Ada yang sampai fail salah nggak lu? pasti ada lah, kan namanya juga gue belajar dari kesalahan. Gue nggak salah, nggak mungkin gue bisa maju kan. Ya misalkan gue berani nanya juga, misalkan contohnya Sangjit, gue pernah dapat tuh Cina Kalimantan kalau nggak salah, itu angpau tuh kan biasanya 2 kan, uang susu dan uang lamaran. Gue kan kadang juga nanya, uang diambil satu atas satu bawah tuh maksudnya apa. Nah itu kan gue nanya-nanya, terus ada yang uang ada yang 4, so 4 itu ternyata ada uang matahari dan uang Ini gua aja nggak tahu. adik kakak gitu. Oh. Gue juga bingung, saat itu gue nanya, matahari apa? Ya kalau lu nggak tahu nanya kalau gue gitu. Terus kedua, Angkat tangannya. angkat tangan. Kalau bodoh ya angkat tangan aja. Terus sama Google, artinya misalkan lilin artinya apa? Tinggal lihat aja di Google. Terus pakai bahasa lu. Nggak Oke, usah. gua mau tanya itu kalau misalkan prosesi pagi laki-laki dulu pakai sarung tangan ya. Kenapa setelah ketemu cewek harus dilepas? Artinya apa?
Kan gue MC resepsi bukan MC pagi. Ngapain nanya ke gue? Ngapain juga gue harus tahu? Nggak tahu. Ya nggak perlu. Kalau gue mau jadi WO, gue harus tahu. Kan gue cuma MC. MC kan cuma resepsi. Ya nggak perlu, nggak tahu lah ngapain. Gua kasih tau lah, nggak apa-apa. Nggak usah beban hidup gue. Otak ngapain kebanyakan, kasihan loh Ini ini. menyenangkan lah. Ya, soalnya. apa. Jadi simbolis untuk melepas. Udah nggak usah sama- pakai kondom. Yes. Nah, karena kalau Udah dulu kan pakai pakai karung pelindung ya, lagi. say. Otak gue mah nggak kalau kayak gitu cepat otak cepet. Itu doang. Itu doang. Tom, ke pertanyaan Tom. Siapa sih yang nanya? Kepo banget sih, pengen tahu banget hidup gue. Ya, Hah? gila. Lu soalnya famous itu Tom. Lihat IG lu postingan banyak yang liburan sama mami. Nah, Sebutkan arti seorang mami buat gue Tom. Anjir. aduh, udah deh, jangan deh, skip deh. Udah mulai berkaca-kaca. Gak bisa kayak gini-ginian gue. Gak bisa kayak gini-ginian aja. Jujur ini banyak. Enggak, kenapa yang sih nanya. pertanyaannya nggak jawab aja, nggak usah yang kayak gitu-gituan aja. Gua salut. Udah aja, bikin nangis aja. Enggak, ini banyak pertanyaannya begitu karena Aduh. ya di samping lu yang sibuk ya dan gawean lu MC itu Aduh, banyak kenapa sih yang kena mata edan. ini? Oh, iya. AC-nya Aduh, kayaknya nih, AC. iya, ada kena. Di sebelah ngebangun debu-debu. Lu masih nyempetin untuk yuk nih main gitu. Sumpah kalau jawab nangis aja. Ini mah dari bencana kenapa jadi kayak gini-ginian aja. Biar up and down. Apa ya? Mami Tom. Jatuh aja. Setuju. Kan gue cuma tinggal satu, gak ada lagi. Anjing, ya tolong anjing gue sekarang. Aduh. Mungkin dari kecil gue nakal banget kali ya. Nakal banget. Nggak bersyukur. Ya kan bokap gue tuh meninggal. Bokap asli gue. Terus kan secara tanda kutip nyokap gue sama gue tuh kayak ditendang. Ditendang lah. Ya kan nyokap gue tuh mau nggak mau harus merit lagi gitu ya, untuk bisa berjuang lagi. Terus udah gitu menggadaikan rumah gue yang karena kan toko diambil sama keluarga bokap gue. Jadi nyokap gue sama gue tuh cuma punya rumah, digadain. Nah terus kan jadi gue tuh dulu susah banget. Jadi sekolah tuh gue makan tuh nasi putih pakai garam di sangrai. Ini kayak lu kayak kerak tau nggak sih? Nah kayak gitu lah di kepal di gue temak tuh kayak gitu. Nah terus temen-temen gue tuh kan yang namanya BBK mah pada punya duit kali ya. Ya. Pada pakai sepatu Nike gitu kan. Nah gue tuh beli Nike. Ya nyokap gue gak punya duit. Sampai kayak gue marah banget gitu. Dulu marah banget. Karena maksudnya kok yang lain orang tuanya beliin sepatu gue enggak. Sampai kayak kadang gue suka marah gitu, suka kasar gitu, nggak mau makan, musuhin nyokap gue gitu. Kayak dulu kayak gue tuh kayak masa gue berdosa banget, tapi nggak tahu kenapa sekarang gue kayak saya banget sih, udah tua aja. Enggak, karena Bisa ini diedit gak sih? banyak pertanyaan di sini emang semuanya tuh salut sama lu karena termasuk gua gitu yang ngelihat anjir ya, dia sibuk banget ya tapi masih bisa nyempetin waktu sama mama begitu Pak.
Aduh, sumpah ini. Tolong dieditnya tuh. Sekalian kita ini masuk salat dulu kali ya. Gak boleh edit nanti kesannya ini aja. Ini lagi pasti penghinaan nanti. Gue tuh gak boleh tau gak menyinggung-nyinggung kayak gituan. Udah deh. Tapi itu poin plus lu coy. Ya amin. Next question nih, rada gampang. Pernah dapat Besoknya MC lagi, gue takut mata bengkak lagi. Kamis? Ini teh hari apa? Sekarang nggak. Besoknya MC apa lu ada hari biasa? Wedding. Pernah dapat klien paling rese nggak? Ceritain please. Pernah, inget banget, nggak boleh posting. Terus gue dimaki, kayak gitu kan zaman BBM tuh. Dan seorang nggak tahu aturan, nggak tahu diri lah gitu. Jadi ceritanya gini, gue tuh dapat dari WO, namanya tuh siapa ya, Friends Fiverr gitu kalau nggak salah. Nah si klien itu pakai gue kan, pakai gue. Terus udah gitu pas meeting di Grand Mercure, gue tuh nanya ke si WO-nya, nanti meeting di ruangan apa? WO-nya bilang nggak tahu kok. Gue tuh bingung kok, lu sebagai WO nggak tahu kan? Gue bingung kan. Soalnya kliennya yang di-link sama si ininya, si hotelnya. Nah terus gue bilang, oh ya udah, karena kan gue punya teman-teman di marketing kan. Ya udah, gue telepon. Si Ki namanya. Ki, ada wedding atas nama ini sama ini, ada meeting ya hari ini. Tom, di ruangan apa? Di ruangan Angga sana misalkan. Ya udah. Terus gue bilang ke WO-nya, masuk gue mempermudah dong. Ya. Bos, ruang meetingnya di Angsana. Oh ya udah nanti gue kasih tahu klien gue. Gue kan udah nyampe duluan kan, gue ke ruang meeting kan. Si itu dikasih tahu ke itunya, ruang meetingnya di ruang sini. Kok tahu? Maksudnya kenapa bisa langsung tahu gitu intinya? Ya si Gotom nanya gini-gini. Terus katanya dia jadi orang jangan lancang. Oh jadi orang jangan lancang, gitu. Nah gue tuh belum dikasih tahu saat itu, udah dikasih tahu pas datang WO-nya. Tom, si kliennya malah lu sebut lancang. Hah? Lancang kenapa? Gue bilang kan, Anjir receh anjir. gue bilang iya karena ini katanya lu cari tahu duluan. Lah kan gue punya fasilitas, maksud gue supaya lu kasih tahu kliennya juga kan nggak usah nanya-nanya lagi kan, maksudnya tinggal langsung aja ke lantai 2 ruang sana selesai. Gue mau pemuda kenapa gue sebut lancang? Gue nggak suka disituin kan pertama kan. Sebelum datang itu gue ngobrol sama yang lain. Ya memang aneh sih kliennya gini. Terus akhirnya kan gue nanya kan ke si ke si hotel. Iya kok aneh dah, kayak kita minta DP juga nggak mau aja. Hah? Minta DP nggak mau? Iya sampai kita ancam-ancam kalau nggak pelunasan kita nggak mau akan food test gitu. Gue tuh udah mikir kan udah mulai aneh nih. Gue tanya ke Dekoa kan, gue tanya ke si Dekoa, kok ini belum di DP? Hah? Kenapa kok mau datang tadi kami meeting? Iya, soalnya tanggalnya bukan tanggal rame, kayak bulan 4 gitu. Oh. Jadi nggak apa-apa lah. Ya kok nanti kalau nggak dibayar gimana kok? Terus gue nanya ke WO-nya kan, lu tahu alamat rumahnya nggak? Nggak. Hah? Gue bilang, wah gawat nih. Gue bilang, Deko belum di DP. Si ini pakai ancaman hotel ke si klien ya. Terus WO juga, gue lupa udah di DP atau belum. Gue udah di DP. Gue doang yang udah di DP salah. Terus gue bilang, wah ini gawat kalau sampai maksudnya lu nggak tahu rumahnya. Gimana caranya lu mau nagih kan? Betul. Terus gue bilang, gue udah disebut ini, oke, gue udah disebut lancang. Terus ini gue melihat tendensi yang udah nggak bagus. Sampai gue bilang gini, bos kasih tahu ya nanti, kata gue, pelunasan harus H-3, H-3. Paling lambat H-1 kata gue tuh ya. Yeah. Kalau nggak gue nggak akan datang. Gue digituin kan. Terus memang gue ke Jepang dulu gitu. Udah going well, semuanya udah meeting, udah sama klien, udah. Terus kan gue ke Jepang, gue ngecek kan mutasi, kalau ini belum masuk bos, kata gue teh. Udah H-3, gue tuh datang pulang tuh H-2 aja. Pokoknya pas datang belum masuk juga. Sampai akhirnya gue pikir kan gue udah di DP kan, masa gue nggak dateng kan. Jadi gue datang, gue GA. Tapi gue bilang ke si WO-nya, bos, gue ini DP, gue datang sebagai gue melihat tanda DP. Tapi gue belum mau nge-MC kalau gue belum dapat pelunasan. Karena gue udah mintanya H-3. Karena
sorry banget, gue nggak pernah melakukan sistem kayak gini sebelumnya. Udah tanya ke WO manapun, gue tuh paling paling fleksibel, boleh seminggu, boleh besoknya gitu. Tapi karena gue disebut lancang, kata gue teh, karena gue melakukan hal yang gue ngasih tahu, Aduh, cari itu mah bahan meeting gitu, ngerti nggak sih? anjir. Iya kan? Gue disebut lancang. Terus kedua, eh, lu sekarang janji H-3 dan enggak. Terus gue GA udah datang kan. Nah terus nggak lama, Tom kata pengantinnya BPKB mobilnya. Nanti abis selesai pesta, buka ampau, dilunasin. Terus gue bilang, nggak usah mus, simpan aja BPKB. Buat apa juga gue BPKB mobilnya, udah simpan aja di lu. Ya udah gue MC. Cuman gue nggak suka aja sama klien lu, kata gue teh. Maksudnya tuh aneh-aneh. Dan kalau gue nggak, dia nggak aneh-aneh juga, gue nggak akan aneh-aneh kayak gini, kata gue teh. Not a big Nah, deal big gitu. deal kan. Makanya dia rese ya gue resein lah gitu intinya Ya, gitu kan. Ya gue juga manusia kali ce. ya, Maksudnya bukan berarti lu punya duit bisa seenaknya, nggak bisa buat gue. itu rese sih. Ya kan. Gue udah MC udah selesai. Jadi gue belum makan nih si nasi box tuh. Jadi gue makan sama asisten gue di ini sama si Meja Kelly tuh MC. bukan di lobi Hmm. yang di dekat bar minuman yang mau deket wine. Gue makan pas lagi berapa suap geblak. Gue tanya ngedengar gitu, gue pikir apa, geblak meja. Geblak. Jangan sampai saya kasih tahu ya semua orang di sini ya, katanya teh. Pas gue lihat ternyata klien gue lagi didatengin sama orang pakai baju batik beberapa orang. Ternyata DC, DC. punya utang gede. Ternyata, dia tuh bilang juga, makanya dia sebut saya gue gini, ada yang gue lupa. Dia tanya ke meeting bilang, semua yang di sini tidak boleh upload di sosial media, nggak boleh upload sosial media. Dalam hati gue mikir ya gini, temen lu kan beda sama temen gue, nggak mungkin tahu juga, ya kan? Terus kenapa gue nggak boleh upload sosial media, emceeing weddingnya siapa? Kata gue tuh ya. Nah itu, jadi gue baru tahu dia rese kayak gitu, dia sembunyi-sembunyi itu tuh supaya nggak ketahuan pestanya, karena dia utangnya gede banget yang cowok. Beres, sama lu. Beres. Atau lu bawa mobilnya sekarang? Enggak lah. Enggak, udah dilunasin pakai uang si WO-nya dulu ya. Sudah kan, gue masih nggak mau tahu Oke. kan. WO-nya dulu yang udah kok, Di situ cukup reses. itu cukup rese. Dia punya lagi ya. Cek banyak banget sih cek, pertanyaannya cek. Hah? Kata gue juga 24 lu. Banyak banget anjir. Ngapain sih pakai barang mewah mulu? Suka atau bagian dari pekerjaan? Gue ada ceritanya. Silau. Gue ada ceritanya. Dulu tuh gue nggak pakai. Gue tuh cuma punya jam doang. Nah, Jam tuh karena dipaksa sama Mamah Lianhua. Karena si Mamah Lianhua tuh beliin cici gue Rolex. Terus mungkin gak enak ke gue. Maksa. Gue bilang, Ma belum waktunya kalau saya mah. Saya mah belum waktunya. Enggak gini 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 gini. Ya akhirnya dipaksa. Ya udah. Cuman gue bilang karena gue suka harga di atas cici gue. Yang cici gue dibeliinnya sekian. Gue sukanya yang di atasnya harganya. Gue bilang ya udah tuh mah bagi dua gitu. Karena kan gue nggak enak dah. Jadi gue cuma punya satu. Sebelumnya nggak punya. Gue cuma punya Guess, sepatu Zara. Tanya yang ini taki-taki ya. Sepatu Zara. Gue Ya. selalu beli sepatu MC tuh Zara. Yang lain tuh baju Zara gitu. Guess. Paling gue pernah yang punya tuh Gucci doang. Ikat pinggang Gucci itu yang mampu saat itu gue beli banget. Kebeli. Nah kenapa sekarang gue misalkan tanya branded banget. Karena gue punya pengalaman. Apa? Pengalaman sama artis. Sama artis. Di scanning lu pasti. Jadi gue tuh nge-MC, gue gak boleh sebutin nama ya, gue takutnya tak kenal kan nanti, karena gue udah baik nih ya. Jadi gue tuh dulu nge-MC sama dia, Sweet Seventeen. Gue tuh nge-MC udah kayak setan, gak dianggap. Hey, gak dianggap aja udah, lalu lalang. Udah, sampai gue minta maaf ke si Michael. Di Diruzi. Tertujunya sama si artis ini. Ya udah pasti lah. Iya. Ya semua juga udah pasti sampai sekarang juga. Tapi kan maksudnya ketika ada duet, gue udah nggak dianggap. Gue ngomong apa teh nggak dianggap. Oke, Ngerti nggak? nggak ada tag team. Nggak ada tag team sama sekali. Fus, ngerti nggak? Jadi kayak
gue ngelempar nggak ada yang tok tak tuh nggak ada sama sekali sampai gue bilang minta maaf ke si Michael soal bisa deh gue kayak yang MC atau gue teh sampai dia bilang gini nggak lah Tom nggak apa-apa lu sudah melakukan yang terbaik dan gue tahu dia kayak gimana MC-nya dan dia mah ya intinya kayak gitulah mudahnya sampai gue minta maaf dah jadi gue punya trauma saat itu tuh kayak gue bilang gue nggak mau MC sama dia mendingan sama yang lain aja MC lokal aja yang lain yang mau duet sama artis itu. Nah, terus kemudian suatu saat MC gua tuh sudah ada fase dipakai sama Testimo. Ya kan istilahnya kan jenjang lah ya jenjang klien ya kan. Kemudian masuklah Tomodachi. Ya. Itu kan kelas jet set kan kliennya yang udah yang uangnya tuh yang udah triliunan mungkin. Jadi pas dikasih tahu gua kan Tom si kliennya teh tadinya cuma mau pakai si ini si artis ini sama gua harus ada MC lokal nggak bisa kalau nggak artis doang sendiri nggak akan bisa harus ada MC lokal gua pengen tandamin sama lu pasti kasih tahu siapa kok artisnya si ini ah, itu yang gue bilang gue nggak pengen banget karena gue saat itu tuh kayak udah setan kan dianggap setan aduh tapi gimana kalau gue ambil nanti failed udah kali gue mati di kalangan Tomodachi yang jet set mati tapi kalau gue bahas ya nama gue semakin naik lagi istilahnya gitu kan menguasai semuanya gitu Ya. aduh Tuhan Yesus gimana tapi gue nggak berani nolak kan gue nggak berani cerita saat itu ke Kojimi tentang pengalaman gue mungkin saat itu kalau gue ngomong kayaknya gue diganti dengan yang lain Gila, peluang besar. peluang besar kan jadi gue ambil nah datanglah hari H keinget-inget Tuhan tolong gimana kata gue teh Tuhan tolong saat itu gue nggak punya apa-apa gue masih punya cuma jam doang only jam karena yang dipaksa itu ya sama saudara gue dipaksa nah pas hari H si Ina Tom ini ini gue Tom MC tandem kamu kali ini oh iya dia main handphone asistennya aduh setengah jam lagi kan tampil nih ya saya gimana ya belum dapat chemistry gue masih punya ketakutan kepahitan gitu kan Cair ya kan suasana. ya kan terus udah gitu dulu kita pernah MC loh gue teh di Lucy ya nya maksimum terus ini oh ya udah lama ya anjir gimana ya nggak ada komunikasi lagi aja mental kan deg 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 Tuhan tolong udah itu gue bilang Tuhan tolong gimana ya Tuhan duh gue deg-degan ini karena yang pas gue ngeliatin kan Jia kan gue duluan kan nggak ada artis mana mau Jia kan yang datang tuh beliannya tuh udah segede kacang mede kayak orang goblok gitu tau gak sih yang punya apa aja gitu kan ya jadi kalau udah fail udah mati dah gue terus nggak tahu kenapa ya kayak Tuhan tuh bantuin gue saat itu gue tuh lagi gini Tuhan gini gue perhatiin dari atas ke bawah apa yang gue bisa komenin gitu tek itu pakai Tuhan nolong gue saya sumpah saya cip Ya. boleh Sensor. pip ya pip ya gitu ya. Jam tangan kita sama dia lagi main handphone ya gini terus langsung tarik tangan gue terus tau gak apa sama tapi yang lo ada diamondnya langsung handphone gue diambil gue bersama dengan MC Kota Bandung yang kaya chemistry langsung dapat on stage langsung dia gitu tak gue Tom anjir udah selesai ada DM nya dia langsung DM gue dia DM gue jadi ini main tapi tolong ya tadi gue pipi jangan ya karena nggak enak ya iya keceplosan nih Desember 19 2020 thanks for today sukses ya Wak maaf kalau ada salah-salah masalah tersinggung semoga lu cepet jadi pesta takut bapak aja dicela terus dia bilang iya lu kaya banget sih Lex belian gila Dari situ kemudian beberapa bulan kemudian Testimo duetin gua sama si ini lagi terus kan gua saat itu memperhatikan apa yang dia pakai sepatu dia adalah Louboutin abis itu gua minggu depan gua MC sebulan sebelumnya gua ke Jakarta beli sepatu Louboutin tinggal gitu. Tapi sejak saat itu gue dihargain sama artis-artis
yang selalu merendahkan MC lokal Ya. gitu. Dan di situ tuh gue bilang, lu jangan pernah merendahkan MC lokal. Mungkin bayar lu gede, tapi belum tentu lu kaya, lebih kaya daripada MC lokal. Lu jangan pernah merendahkan MC lokal karena MC lokal tuh nggak tahu uangnya harus dibelanjain apa. Bener kan? Kayak orang daerah tuh kayak kaya kan. Ya amin aja gua. Tapi gara-gara itu cek. Jadi situ kayak gue melihat, oh ya, gue kalau gue mau dihargain sama yang selevel atas gitu, ya lu berpenampilan sama seperti mereka. I agree. Ya karena kalau enggak, takut juga kali. Makanya sekarang lu perhatiin, kenapa orang kaya ngumpulnya di kelas orang kaya semua. Karena semuanya orang kaya semua, nggak akan ketakutan. Kalau bisnis sama. Tapi kalau misalkan orang kaya banget, ada di cluster di gang gitu, kayak Gang City gitu ya, gua. Terus ada rumah yang kaya banget gitu ya, takut kali dia dimanfaatin, mintain sumbangan lah, minta apa, nah itu. Jadi gua tuh belajar ngerti kenapa mereka mau the same level. Ya artis juga takut kali kalau misalnya itu, takut dimanfaatin, takut pansos lah, takut pinjam duit lah 100 atau apa ya kan. Biar Ya, silaturahmi. biar silaturahmi. Ya menurut gua ke situ sih. Jadi udah kejawab tadi ya. Hmm. Karena emang dibutuhkan di profesinya Gultom. Gue dibutuhkan. Iya. Heeh. Dan kalau gue pakainya sekarang misalkan gini, buat jaga toko juga pakai loh, kebetak betruk. Ketahuan tuh itu tuh yang itu. Enggak, maksudnya karena ya udah it's just barang juga gitu, berarti nggak sih? Ya lu pakai Seiko juga kan sama kan? Oh enggak kan? Seiko lu Ya nggak cuma pakai maksudnya itu. gitu, maksudnya ya cuman gue sekarang gini di toko kayak gini nggak kepake juga sebenarnya gitu. Cuman mungkin kalau sama orang kaya bisa aja dia jadi ada komunikasi langsung. Siapa tuh yang datang orang Nggak, Jakarta ya ada ya. yang kayak gitu yang punya hotel dan sebagainya kan jadi buka komunikasi. Oh kamu pakai ini ya, jadi bisa ngobrol saat itu. Aku mau buka franchise dong. Jakarta. Gitu. Ya enggak sih, nggak akan diterima franchise. Aduh, masih ada Tom Kalem. Lama banget sih yang gue udah sejam lebih anjir. Sampai kapan mau nge-MC? Sampai Kan nyokap, udah lama tuh Hmm. dari zaman SMA. sampai nyokap gue mau pensiun lah. Ya udah, nyokap gue pensiun, gue jaga toko, gue tinggalin MC-nya. Ya udah selesai. Itu Iya, target lo. iya. Meskipun ada yang gua mau bayar lu mahal banget. Ya itu mah boleh kali-kali. Lagian 1 minggu ya. Ya, maksudnya gini. Contoh ya, misalnya cek gini. Sweet Seventeen gue kan harganya udah nggak wajar. Nggak Masih wajar. ada yang mengambil lagi Ada yang ngambil kan? Ada yang ngambil. Raja. Ada yang nanya, kok berapa? Pas gue kasih tau harganya, hilang. Gitu kan. Take it or leave it ya. Take it or leave it. Setahun ini gue cuma dapat tahun ini 4, tahun depan 1 kan yang deal. Dan Gila Tom. yang kemarin tau nggak, salah satu yang amaze tau nggak apa? Cuma makan-makan di Gaya Hotel, cuma 50 orang. Teman-teman 50 orang, keluarga 20 terpisah. Sampai papahnya dokter. Kemarin ketemu lagi pas lagi gue nge-MC di wedding di Gedung Putih. Papahnya mamanya nyapa ke gue. Masih ingat, aduh harus diingetin ya, namanya kan gue ya, harus Iya. diingetin kan, gue short memory. Ini yang di Gaya, oh iya dokter, gue bilang gini. Sampai papahnya pas abis selesai gue nge-MC Sweet Seventeen kan, sampai bilang gini tuh, anak saya pokoknya pengen Sweet Seventeen MC-nya harus kamu. Nggak tahu kenapa. Walaupun saya udah bilang harganya sama dengan kamu pesta makan-makannya. Pokoknya dia nggak mau tahu. Pokoknya MC-nya pengennya Bogoto. Dan itu buat gue tuh privilege. I know. Kamu, lu bilang 4 setahun buat sweet aja itu mungkin 50 di wedding ya setaranya. Mahalnya banget loh. Makanya buat gue ya gue mungkin sampai kayak gitu. Karena buat gue ya gue dunia kayak gini kan capek juga, Ya. gue harus bisa menyenangkan orang ketika gue lagi bete, lagi sedih, jenuh. Pernah bete emang? Sering kali, namanya manusia kali, gue bukan setan. Kalau si Obet nyebut gue si setan kan. Gue kan nggak setan kali, gue masih manusia. Masih jenuh, masih bete, masih bosen, kayak gitu. Masih lah. Gue ketemu lu lagi bahagia terus lagi. Cuman ya orang kan nggak mau ngeliat gue lagi sedih kali. Orang bayar gue kan pengennya fun. Terus emang mau gitu, kalau gue datang ke podcast, aduh gini. Terus kan lu, ya kan maksudnya, ini juga jelek kali awalnya. Iya kan?
Ya, sekarang datang teman main. Awalnya negatif, lu juga jadi males kali. Ya kan kalau awalnya positif kan lu juga jadi happy kan, bersemangat gitu kan. Pro sekali Anda ya. Bukan bro ya gue juga nggak suka yang kayak gitu-gitu soalnya yang negatif tuh ya, udahlah, Iyalah, hilang-hilangkan lah. hilang-hilangkan lah. Aduh ini lagi. Kapan nikah Tom? Sama siapa? Ya tolong dong cari tahu dong. Lah lu nanya gue, lu tanyalah Tuhan. Ya gue nikah sama siapa? Hanya Tuhan yang tahu kali jodoh gue siapa. Aneh deh pertanyaannya. Kalau ini makin aneh makin bawah. Next question, menurut lu sifat vendor Bandung yang paling jelek apa? Kenapa yang paling jeleknya? Tukang jilat-jilatan. Bukan jalan-jalan itu say. Ya bukan orang Bandung aja sih. Cuman gue nggak tahu ya kalau yang lain ya. Karena kan gue tidak involved banget. Ya kan gue juga kerjasama sama WO Jakarta. Ada WO Jakarta yang jualin gue kan Perfect WO kan. Sering jualin gue. Cijule Esposa, gaun juga jualin gue. Dapat job gue tahun depan di Bali gitu. WO Bali juga kan beberapa kali gue juga kan MC di Bali kan. Walaupun kalian Bandung tapi dia pakai WO. Tapi kan gue tidak main yang intens kayak di Bandung kan. Cuman ya menurut gua jeleknya itu ya di sini ya grouping-grouping, jilat-jilatan buat demi dapat duit, fake-fakean gitu ngerti gak sih? Ya, ya kayak gitulah. Terus ngomongin sana sini. Terus udah gitu, eh ya gitulah. Mungkin kalau gue merasakan juga ya, karena emang kita kota kecil, kita lingkupnya kecil. Kayaknya untuk Jakarta sih udah biasa gitu-gitu ya. Nah itu, jadi mungkin Lebih ke dianggapnya nggak peduli lah gitu ya. Kalau ya Jakarta mah. jalan-jilatan tuh sogok-sogokan. Gue juga denger, misalkan si MC ini nyogok ke ke hotel, marketing hotel. Karena kan kalau Jakarta kan sistemnya jualannya tuh bukan dari WO yang punya sentral kayak di Bandung. Jadi misalkan hotel tuh punya kuasa, misalkan dia kerjasama sama si Dekor ini, nggak bisa yang lain. Ada yang kayak gitu, hotel bintang 5 loh. Terus ada yang misalkan klien cari, kalau di sini MC-nya siapa aja ya biasanya yang sering tampil. Oh, yang bagus mah di sini. Jadi Udah langsung langsung. dikesituin karena ngasihnya gede gitu. Nah, Oh Robert tapi sampai berani gitu ya. gua nggak nyebutin ya, Bet gua nggak, tapi nggak mungkin sih dia mah pelit, dia mah pelit banget dia mah, aneh, nggak mungkin, dia mah pelit, pelit banget sumpah, nggak mungkin, yuk percaya, paling juga kalau nyogok biasa, ngikutin standar, cuman mungkin karena kita kali ya kota kecil, jadinya tuh selalu diomongin gitu, Iya, kesinggungnya, gesekannya kecil lah. gitu, ya begitulah, Next question. Siapa MC yang paling lu kagumin? Kenapa Robert C? eh itu masih obat kan deh, enak aja lo. Gua nggak pernah kagum sama lo, nggak pernah gila lo. Gua kagum MC. eh Menurut gua, yang gua bisa sampai kagumin saat ini, James. Untuk lokal ya, MC lokal. Karena Yes, otak dia tuh I agree. cepet pisan. Belum ada gua nemuin MC yang otaknya tuh bisa cepet dan gak kebaca sama gua. Kalau yang lain tuh gampang kebaca, gampang. Platformnya tak 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 gue bisa baca. James gak kebaca sama gue. Gue sampai 3 kali MC sama dia baru bisa baru bisa MC baru dengan pegang pundak, bukan cara ngomong gitu. Karena ketika gue set gitu tengah-tengah, akhirnya teh gue gagalin golnya dia lah istilahnya, punchline-nya gitu. Dan gue salah gitu istilahnya. Jadi gue tepak dia. Itu yang ketiga kali. Kalau MC biasa, yang lain mah gampang. Gua pernah ada satu momen yang tidak bisa dilupakan sama James. Ah, Lagi itu tuh ada event apa ya, gua lupa ya. Di mana waktu itu gereja kalau nggak salah. apa? Lagi ada mau kebaktian gitu. Ternyata ada gangguan, soundnya mati dan cuman ada lampu dan mic-nya nyala gitu. Dia di situ bisa ngalihinnya, di mana ini harusnya acara sudah harus run. 15 menit dia jabanin buat dia ngomong sendiri dan acaranya hidup. Dia top ini harus udah main di belakang semua, tutup lagi tirainya, dia main, dia ngomongin apa 15 menit apapun sampai semua gini semuanya hidup gitu. Nah, itu.
Buat gue tuh makanya James tuh otaknya brilian buat gue. Makanya gue udah, ini gue kasih tau nih ya. Kemarin kan si James WA gue kan, gak ada angin, gak ada hujan. Kapan di sini gitu? Ya lu bayangin, dia udah kaya say. Iya sih. Nih ya, gak ada angin, gak ada hujan. Itu tuh pas tanggal 22 Oktober. Tom apa kabar? Oh James baik kata gue. Gue tiba-tiba kepikiran house life kumaha damang lama. Ah ada apa kata gue tuh ya. Semoga good sign. Good lah keep kontak ya Tuhan berkati bla bla bla. Terus gue bilang, James kalau gue sampai merit, lu harus nge-MC-nya ya. Harus MC gitu. Gue bilang, Bisa ya? iya. Wow. Ya pasti. Gue bilang, pokoknya kalau gue merit, MC harus James. Karena menurut gue, dia punya jasa yang gede buat hidup gue. Kalau dia lagi itu tidak ngomong yang pop kalau bukan itu, ya gue udah berhenti kali Swiss itu dari 2008. Karena kan gue 2008 nggak mau jadi MC banci-bancian lagi kan. Karena kan gue berpikiran kayak apa? Gue nggak akan bisa maju. MC gue ya gitu itu doang. Nggak pernah bisa masuk ke wedding, nggak pernah bisa masuk ke event gitu istilahnya gitu. Gila sih emang James. Makanya gue bilang, MC yang gue kagumi dia bukan Robert. Lu jangan ngadi-ngadi jauh lu. Robert, jauh banget kan. Lu kalahin gue dulu aja. Baru bisa kalahin James. Oke, next question. Kalau MC ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa 2-3 bahasa, ada yang pintar merangkai kata-kata. Kalau Gultom kelebihannya di mana? Banyak lah, gue mah bisa bikin event manja. Yang lain mah belum tentu bisa. Itu aja. Ya. Bisa nggak bahasa Inggris? Misalkan nggak bisa, tanya aja Robert deh. Robert juga kagum mau gue kemana bahasa Inggris gue. Itu aja. Nggak usah nyanyi juga gue bisa kan, tetap dipakai. Penyanyi kan udah ada. Ya ngapain kita nyanyi? Ya bahasa Inggris. Sudah ada bagiannya semua. Ya sekarang bahasa Inggris ya. Hmm. Sekarang pertanyaannya, dia studi di luar negeri. Yang studi berapa orang? Terus emak emang ngerti bahasa Inggris yang diundang? Enggak kan? Ya udah aja. Itu aja. Selesai. Oke, berarti Gultom tuh punya kelebihan yang tidak punya, yang MC lain tidak punya. Iya udah. Bisa bikin event manja. Wih, Itu aja. manja. Selesai. Aduh, maaf ya ini tuh kata gue juga banyak yang nanya ya. Apalagi. Capek nih. Gue udah kuah-kuah nih. Udah capek nih gue. Nih, aduh. Arti orang tua buat lu. Respect gua sama dia untuk urusan sama hormat sama orang tua. Beb, Ya udah bagus. Udah selesai. Oke. oke, tadi sudah dijawab. Udah dijawab. Jangan yang aneh-aneh deh. Ini pertanyaannya ngadi-ngadi semua deh. Semuanya tuh kagum sama lu. Ya udah amin. Good job. Ya amin. Keep yourself. Bro. Udah Kalau- cukup. Kalau cuma boleh pilih satu, pilih mana? MC atau jadi bos Lomi? Ya bos Romi lah. Bos Romi lah. Tahu nggak kenapa alasannya? What? Gue kasih tahu dulu ya. Misalkan gini. Ya mungkin gue nge-MC bisa bikin orang happy. Ya. Bisa bikin orang jadi berkat lah buat gue ya. Dan gue juga bisa jadi berkat buat diri gue dan sebagainya gitu kan. Gue menghasilkan uang dan sebagainya. Gue punya banyak relasi dan sebagainya. Tapi tanpa disadarin, gue sedang juga berjuang dengan mental health. Ya dong. Karena gini, gue menyenangkan orang. Tapi gue harus peduli juga dengan mental health gue. Betul? Siapa yang peduli dengan gue? Mereka tidak peduli, ya kan? Mereka tidak pernah tahu kan, gue nge-MC gimana harus capek, harus bisa istirahat dalam waktu setengah jam, ganti baju di mobil, makan ala kadarnya gitu, tau gak sih? Yang pokoknya kayak besok gue ke Bali, terus Jumat pagi, gue sudah di Bandung gitu, samjit. Dan orang kan nggak perlu tahu kan bagaimana perjuangan gue kan. Tapi kan kalau di Lomi, nggak usah gitu kan, sudah running, gue bisa lebih maintain kesehatan mental gue gitu, terus uang kurang lebih ya bisa ketahuan lah kurang lebih, walaupun misalkan MC pasti dapatnya gede jebret gitu, tapi kan kalau ini kan untuk long lasting kan, Lebih pasti. lebih pasti. Kedua, gue mau pakai baju itu aja, customer nggak akan protes. Celana pendek nggak protes. Nah, sekarang masa gue datang meeting celana pendek sendal jepit, nanti dilihatin teh apa sih kok MC kayak MC mahal tapi kok kayak gini dandanannya kulehe. Lu misalkan rambut panjang nggak ini kan nggak mungkin. Gue untuk MC gue 2 minggu sekali gue gunting rambut. Lah gue kalau jaga toko bodo amat kali ce. Iya Gila kan? ya. Mending Lomi sih, duduk aja dibayar.
duduk aja coba ya. Ya enggak sih, gue nge-serve juga kan. Tapi maksud gue, ya pengeluaran gue juga gede untuk dunia entertainment. Yes. Nah itu, Ya maksudnya soalnya lu all out sih. ya itu sih mungkin ya. Salahnya gue kayaknya itu kali ya. Enggak salah. Yang lain Itu kan kelebihan lu. nggak buang uang di Bandit. Tapi kan hasilnya berbicara, Pak. Ya amin. By the way, ini apa? Ini terobosan baru dari lu. Nah, ini tuh gagal pandemi. Jadi gue berterima kasih juga sama Ewin Testimo. Jadi dia juga yang nyuruh gue bikin Frozen. Karena kan lagi itu kan kita nggak ada duit ya. Iya. Ya kan, tiga bulan nggak ada duit kan. Nggak ada, Bullshit, lu nggak ada duit anjir. nggak ada job masuk gue. Ya. Nggak ada job, bukan nggak ada duit, nggak ada job. Ya kan nggak ada pendapatan kan. Terus kan Lomi turun banget. Karena kan nggak boleh makan, dibatasin jam Take away semua. take away. Kan awal-awal siapa yang mau makan Lomi take away, masih ketakutan. Pasti kan turun banget kan. Terus lagi itu kan dia buka Just Tip Prakulas tuh yang keluar kota Frozen. Nah awalnya juga gue gagal sampai ada yang mesen telepon gitu. Ci boleh nggak Ci? Saya kirimin dulu. Kalau berhasil, Cici bayar. Kalau di sana rusak, Ci nggak usah bayar. Sampai segitunya loh. Sampai pecoman keberapa baru berhasil. Ini tuh. Dan sampai sekarang, baru tadi pagi juga gue kirim parsel ke Semarang. Ada yang mesen 8 porsi. Wow. Jadi ya thanks God lah, gagal COVID dan gue punya banyak relasi, banyak teman, hubungan baik, mereka juga kayak kasih support, kasih ilmu gitu, makanya tercipta ini gitu. Mungkin kalau Erwin Testimor saat itu tidak nge-push gue untuk bikin Frozen, gak kepikiran gue juga. Ya. Iya, gak kepikiran. Jadi kalau ada yang mau mesen ini kemana tuh? Kalau minum satu dong, bisa WA gue bisa, Instagram gue bisa, DM gue bisa. Si Lomi nggak ada IG-nya lu ya? Ada, Oh, ada Lomi juga. kali papo, Lomi 61 kali papo. Lomi 61 kali papo. Lomi 61 kali papo. Gue cantumin nanti. Tenang, masih banyak. Gilanya panjang banget, Cek. Ini tuh ada yang gini ya. Apa? Ya gue ngepost yang video lu itu ya yang lagi apa? Nyanyi. Na 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 na. Pinggang aman kok adanya. Ya aman lah, gila lu. Usia 39 juga boleh diadu kali. Aduh. Cara mengatasi kalau di saat nge-MC kehabisan topik Cari topik aja. apapun Apapun aja. Komentarin. langsung bisa Iya. spontan apa lu cari apa lihat apa gitu. Gini, salah satu contoh, lu tanya. Gue MC yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata ketika gak diasik. Lagi itu pernah CI. Kue itu dipakai hidrolik di telepon. Jadi butuh waktu banget kan. Memindahkan kue, dimasukin dulu. Karena kan awalnya, sisa itu harus rata dulu. Karena pengantin masuk. Pengantin masuk, kemudian akan diturunkan, itu 2 menitan. Kemudian dinaikin si kuenya, dibentuk, baru dinaikin lagi. Ya, kurang lebih kan 5 menit. Ya. Terus Tom coba dulu. Nggak usah, udah sok kasih tahu gue aja, Beb. Gue butuh waktu ngomong harus berapa lama. Anjir, itu aja. Dan kalau bisa lu make it fast, nah itu. Sisanya gimana gue aja. Karena sekarang gue baru kepikiran. Nanti sambil gue apa aja gue komen. Gue bahas tentang pengantinnya, gue bahas tentang mamahnya, gue bahas tentang tamu atau apanya, suasana, gitu aja. Oke, kita tes bikin kata-kata dari Lomi ini. Masa 5 menit, nanti habis dong tuh kayaknya. Promo aja. Apanya sekarang? Promo, Ya. terus apa yang dulu pengen ekspektasi gue ngomongin? Ya sekarang gini ya, ini kan sekarang ada kayak ginian, ya ini Frozen. Nah Frozen ini sekarang ini kalau misalnya mau tahan lama, gue bisa juga pakai namanya di vakum, tapi itu harus mesennya H-1 atau H-2 karena kesibukan gue juga. Jadi gue akan lebih tahan lama. Misalkan contoh lu mau bawa ke Singapura, ke Malaysia, itu kan pasti jangka panjang tuh. Jadi harus yang vakum, kalau yang Frozen nggak bisa. Kalau Frozen ini cukup untuk 12 jam perjalanan. Nah, kalau mau lebih aman lagi buat gua adalah kalau udah ini lu mau tahan untuk berapa sebulan 2 bulan bisa masukin freezer, tapi untuk kangkung nggak bisa karena itu harus masuk kulkas biasa. Untuk menghangatkan gampang banget, lu simpan aja dulu sampai suhunya, sampai suhu ruangan. Kemudian nah kuahnya lu dipanasin dipakai panci, pakai api yang kecil aja, muncrat gue. Ya dipanas-panas kocek-kocek, jangan api gede supaya nggak gosong.
Kemudian mie kalau sudah suhu ruangan, kemudian digodok seperti kayak lu masak Indomie atau mie instan kayak gitu. Lu lihat aja lu pengennya gimana, setengah matang atau matang. Kemudian ditiriskan. Kemudian pangsit sama bakso masukin aja sebelum sekaligus sama mie-nya. Kalau ayam itu mah udah matang, cuman tinggal dikukus aja. Kemudian tinggal masuk 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 makan, udah cemplung, nikmat gitu. Kalian jalan ya. Jadi sebenarnya kalau MC itu ya lu dikasih waktu, ya udah jangan nggak bisa, ngomongin apa aja, udah. Asal lu udah tahu materinya apa, menuju kemana, Iya, apa yang harus lu angkat. iya, itu aja. Gila ya, knowledge Asal lu berarti tahu ya. aja. Nah itu, jangan sampai MC yang lu nggak tahu apa-apa. Dan lu harus tahu dulu abis ini apa. Kemudian ketika jebret, lu dibutuhkan waktu untuk delay, kemungkinan itu terjadi loh. Delay itu kemudian terjadi. Contoh artisnya belum datang, terus Lu harus gimana? ngisi. Harus ngisi. Ya, ketika gue present, artisnya taunya ke WC dulu, terus apa yang lo harus lakukan? Ya udah ajak nyanyi dulu lah lagunya si artis, singlong. Perasaan kan? Aku cuma pengen tahu aja seberapa excited kalian. Gituin aja dulu papa tolol. Udah tololin diri sendiri gitu, nggak boleh tololin artisnya. Karena bayar dia lebih mahal daripada kita, gitu aja udah. Selesai. Amazing girl Tom. Tuh, Wah ini ada yang mau ikut ini nih Tom. apa? Dari bacanya apa ya? PTRI Putri Utami mungkin ya. Mau nitip aja buat Yogi, pegawai Lomi sehat-sehat terus. Ya ampun. Itu mah tinggal ke dianya aja, ngapain ke gua itu podcast. Kok titip pesen dong. Ya ngapain juga gua sampein pesannya juga. Aneh deh. Aduh, saking banyak dong. Pernah nggak dapet event yang bikin kaget? Maksudnya baru tahu harus apanya di hari H, jadi nggak sempet prepare. Oh pernah? Maksimum. Bayangin maksimum. Gua lagi santai di rumah. Gua nggak boleh sebutin namanya ya. Ya, Gue, kalau keceplosan, tolong pip ya, ini bahaya. Gue gini, lagi di rumah, ditelepon sama si Maksimum. Tom lu di mana? Lagi di rumah, nggak ada job, nggak ada. Kata gue teh, itu teh jam 4 posisi, jam 4 sore. Ya udah, sekarang lu cepet bisa ke Hyatt berapa lama? Hah, kenapa, Mike? Lu nge-MC sekarang. Soalnya si ini ditelepon nggak aktif. Hah? Balik? Udah cepetan, sekarang juga. Jebret, itu tolong PP tadi ya namanya. Langsung mandi, langsung. Gue kaget. terus Dan ternyata datang juga, cuman telat mungkin habis baterai atau apa. Datang jam 6. Kan si Maksimum gak suka datang mepet itu. Datang kan harus GA jam 4 kan. Malah kadang dia minta suka jam 3 kan. Ini dia baru datang jam 6. Undangan jam 6 kan si itu juga deg-degan. Jadi ya udah gue duit. wah lumayan dapet cuan. Dan gue kan belum tahu apa-apa. Belum Ya, tahu. terus dia gimana? Saat itu juga kan kelebihan yang Maksimum itu dia udah punya rundown plus biodata udah dibikinin cue card. Itu kelebihan Maksimum. Jadi lu langsung baca di sini. Tanggal lahirnya, namanya, kesukaannya apa, nama papahnya apa, hobinya apa, gini-gini. Gue cuma tinggal ngobrol aja langsung sedikit sama si suite-nya. Gamesnya udah dibuatin gitu sama si Maksimum. Tapi berjalan lancar semuanya Dia ya. lancar. Di wedding pernah ada? Wedding belum. Kayaknya tapi sudah prepare yang bagusnya di wedding semuanya. Wedding gue prepare. Ya contoh nih, misalkan yang besok nih. Karena kan gue tiba-tiba nggak bisa beli si Wus karena habis tiket. Karena gue tuh uji coba. Jadi kan gue uji coba lagi tuh. Tapi gue besok kan gue MC di Bali. Lusa gue Samjit di Bandung. Nah, Gila. gue anjis. tuh lagi MC Sabtu lupa beli Wus. Jadi belinya teh baru Minggu. Kan buat Jumat ini nih. Habis semua jam. Jadi gue kan nggak bisa nih. Padahal harusnya gue kan flight ke Jakarta pakai Wus, dijemput sama pegawai gue di Padang, langsung MC, udah aman. Ini sekarang gue pakai berapa skenario untuk besok. Untuk besok banget ini. Gue beli tiket AirAsia dari Bali ke Kertajati dan yang Jakarta. Jadi untung jamnya sama. Jadi gue mana duluan yang berangkat. Gitu. Jadi gue beli 2 tiket ya. Terus kemudian supir gue jemput gue dulu udah standby jam 6 pagi di Jakarta di Terminal 1 gitu. Jadi kalau itu gue udah nanya, Pak bisa nggak 2,5 jam sampai Bandung?
dari Soekarno-Hatta ke ini. Bisa menyanggupi. Oke. Terus gue telepon Robert. Bet, lu ada job besok? Nggak ada. Oke. Lu siap-siap. Kalau sampai gue miss jamnya, lu yang gantiin gue yang bayar lu. Gue udah sampai pakai sampai 3 skenario besok. Sampai plan C lu nyiapin. Yes, gue nyiapin. Anjir. Nggak mudah jadi MC ya. Nggak mudah kan? Tadinya gue mau pakai polisi patwal, cuman gue pikir Kepikiran. ya karena gue gitu ke Bogor juga pakai patwal. Tapi gue mikir masalahnya ini kan gue sanggit, bukan wedding. Kalau wedding kan spare gue, uang gue lebih gede kan. Jadi ketika gue buang uang sekian, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau sanggit kan, ya yang ada gue minus kan. Ya. Terus supir gue bilang ngapain pakai itu, ini aja. Dan memang supir gue ini bagus gitu, ngebutnya oke gitu. Ya udah. Untuk besok gue ada 3 skenario. Tiket gue udah 2. Semuanya sukses ya. Ya amin. Nah itu. Gue coba pengen cepet-cepet selesai minggu ini, makanya gue bilang tuh. Karena minggu ini bikin stres Makasih ini. loh. Oh, podcast ini. Bukan ya ini yang Bali kirain besok. podcast ini. Stres gue ini. Banyak yang nanya. Makasih lo udah kesini lo. Sama-sama Disempetin ya. nih. Sama-sama ya. Sempet pernah pengen udahan nggak jadi MC? Kenapa? Yang tadi mungkin Tadi ya. udah jawab kan. Iya. Kan Gultom ini dikenal sebagai MC di Sweet ya, besar dari Sweet juga. Ya. Kira-kira siapa sih IO Sweet 17 bagus Bandung yang bisa Seventeen Bandung yang bisa dibilang raja bagi Gultom? Maksimum. Yang sudah disebut Udah. ya dari tadi. Menurut gue belum ada yang bisa ngalahin sampai detik ini. Menurut gue tapi ya, my Ya. opinion. Sudah terjawab. Waduh, 1 tahun berapa job MC Koko Gultom? Nggak ngitung pokoknya 100 mah ada lah, 100 ya, di klien. atas 100 lah. Di atas 100. Bener lagi gue. Pokoknya di atas 100 tapi tepatnya kadang gue ngitung, kadang enggak. Kadang kan gue ngitung dari Instagram kan. Gue hitungin tapi kadang-kadang udahlah. Pokoknya udah di atas 100 ya udah. Beres tuh. Thank you loh. 1 pertanyaan dari gue. Apa? Jangan bikin aneh-aneh lagi. Awal udah langsung nangis gue. Hah, Lumayan ya. podcast apaan ini? Anjir. Ya enggak, gue pengen menjual biar orang lain tuh lihat sisi lain dari lu. Tidak hanya di depan gini-gini, ternyata orangnya lebih rame dan lebih, gue sih angkat jempol buat lu. Gue salut buat lu. Untuk urusan orang tua, gue salut banget. Dan banyak yang ini. Thank you, Gultom. Sama-sama loh, thank you podcastnya ya untuk kos-kosan ini. Ya. Pria, wanita, dan wadah. Boleh kali. Karena halit kan. Iyalah. Pokoknya di sini semuanya ada. Sampai nanti kalau weddingnya udah beres, tukang sedot WC, tukang bersihin AC, semua gue mau dipanggilin. Itu dia. Termasuk ini juga makin gue mau panggil lagi untuk lobby. Ya. Thank you ya. Terima kasih ya udah bikin gua cium banget.